Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran IPA. Untuk hari ini kita akan membahas subbab yang terakhir dari bab sistem reproduksi pada manusia. Setelah kemarin kita telah mempelajari subbab yaitu tentang menstruasi dan fertilisasi. Untuk hari ini nanti insya Allah kita akan mempelajari tentang ciri-ciri manusia yang telah dewasa, kemudian disambung dengan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit pada alat reproduksi manusia serta cara pencegahannya. Baiklah, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu akan kita sampaikan bahwasanya untuk pertemuan pada pagi hari ini kita nanti mempunyai 3 tujuan pembelajaran, nggih. Dari tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian semuanya bisa menguasai pada hari ini, yaitu yang pertama, nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian semua bisa menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang telah menginjak dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua hari ini nanti kalian bisa menyebutkan nama-nama penyakit reproduksi yang terjadi pada manusia serta penyebab-penyebabnya. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti kalian bisa menyebutkan upaya-upaya pencegahan penyakit reproduksi pada manusia. Baik, mari kita mulai untuk pembelajaran, yaitu sifat-sifat seks sekunder pada manusia yang telah dewasa. Yaitu yang pertama, untuk sifat-sifat seks sekunder dari orang laki-laki, nggih. Bagaimana tuh sifat orang laki-laki yang telah dewasa itu? Ini ada tanda-tandanya, di layar sudah ada, yaitu ada 5, paling tidak ada 5 ciri-ciri atau sifat. Yang pertama yaitu suaranya mulai membesar. Ketika masih kecil suaranya masih melengking seperti itu, namun demikian setelah beranjak dewasa ternyata laki-laki itu akan membesar suaranya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu adalah dadanya membidang. Membidang artinya menjadi datar, ya. Yang semula itu belum membidang, sekarang membentuk menjadi melebar. Itu ciri-cirinya dari laki-laki yang telah dewasa. Kemudian ciri yang ketiga apa? Ciri yang ketiga dari sifat seks sekunder laki-laki itu yang ketiga yaitu tumbuhnya jakun. Kalau orang Jawa menyebutnya sebagai gulu menjing, yang berada di leher bagian depan agak bawah itu namanya jakun. Kalau sudah dewasa akan tumbuh kepada laki-laki. Untuk yang perempuan tidak, nih. Yang tumbuh adalah yang untuk yang laki-laki. Kemudian yang keempat itu ciri-ciri bagi laki-laki itu tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu, pada kaki, kemudian mungkin pada ketiak, kemudian pada bulu kemaluan dan sebagainya, itu akan mulai tumbuh. Itu adalah ciri-ciri dari sifat laki-laki dewasa. Itu mulai tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu, mungkin pada kumis juga, kemudian pada janggut dan sebagainya. Kemudian yang kelima, jadi ciri-ciri yang terakhir
itu mulai mimpi basah atau keluar mani, karena pada saat mulai dewasa itu laki-laki telah mampu memproduksi dari sperma atau air mani. Itu yang kemarin sudah kita bahas, yaitu yang memproduksi apa kemarin? Testis gitu ya, testis, karena ada pengaruh dari hormon testosteron atau kalau nanti yang perempuan hormonnya lain, kalau yang laki-laki adalah hormon testosteron. Ini adalah 5 ciri-ciri atau sifat seks sekunder manusia yang telah dewasa untuk laki-laki. Silakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti dimengerti, kemudian dihafalkan. Nanti jika ada ulangan harian nanti bisa menyebutkan. Kemudian kita menuju yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sifat seks sekunder pada manusia dewasa pada perempuan. Apa tuh sifat seks sekunder pada perempuan? Yang pertama, ini juga ada 5 ya, ada 5 juga, nanti dihafalkan juga. Yang pertama, pinggul mulai membesar. Pinggul mulai membesar. Jadi membesarnya itu melebar ke arah kiri kanan seperti itu. Jadi pinggulnya itu mulai membesar ke arah kiri dan ke arah kanan. Itu ciri yang pertama untuk perempuan yang telah menginjak dewasa. Kemudian yang kedua untuk perempuan itu ciri yang keduanya adalah tumbuhnya payudara. Tumbuhnya payudara untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki tidak tumbuh menjadi besar, tapi kalau untuk perempuan karena ada hormon apa? Kita ingat hormonnya adalah estrogen dan progesteron. Itu karena pengaruh dua hormon itu sehingga kedewasaan wanita itu menjadi muncul, sehingga timbul ciri ini. Yang kedua itu tumbuhnya payudara. Kemudian yang ketiga, kulitnya mulai halus, kulit badan, kulit tubuhnya di mana mulai halus itu untuk yang perempuan ya. Kemudian yang keempat sama dengan yang laki-laki, yaitu tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu. Namun kalau perempuan itu tidak ada kumis, tidak ada janggut. Namun demikian ada tempat-tempat tertentu, mungkin di lengan atau di kaki, di tempat-tempat kemaluan, di ketiak dan sebagainya. Itu adalah ciri yang keempat, tumbuh rambut pada daerah-daerah tertentu. Ciri yang terakhir untuk sifat-sifat perempuan yang telah dewasa, yaitu menstruasi atau datang bulan atau haid. Karena pengaruh kedua hormon tadi, estrogen dan progesteron, maka ovarium mulai memproduksi sel telur, kemudian juga sudah mengisyaratkan atau memberi sinyal kepada saya ulangi, untuk hormon tadi memberikan sinyal kepada rahim untuk melapisi rahim tumbuh endometrium, sehingga nanti ada selaput darah di rahimnya seperti itu. Kemudian jika nanti ovum tidak terbuai kemudian akan membusuk, maka endometrium akan luruh menjadi darah menstruasi, sehingga ini seiring dengan telah produksinya ovarium memproduksi ovum atau sel telur. Ini adalah 5 ciri-ciri dari sifat seks sekunder pada manusia perempuan. Nanti tolong dihafalkan juga, ada 5, yang laki-laki juga ada 5. Demikian tentang sifat-sifat seks sekunder manusia yang telah dewasa. Sekarang kita akan menginjak ke selanjutnya, yaitu tentang kesehatan reproduksi, terutama berkaitan dengan penyakit-penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Kalau manusia itu tidak menjaga kesehatannya dengan benar, maka kesehatan reproduksi
pada manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu akan terganggu, hidupnya tidak bersih atau mungkin pola hidupnya juga tidak sehat, maka akan mendapatkan penyakit-penyakit seperti di bawah ini. Apa saja penyakitnya? Kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu keputihan. Keputihan itu diderita oleh wanita, ya. Jadi penyakit keputihan itu keluar cairan kental berwarna putih dari alat kelaminnya. Ini disebabkan apa? Ini karena disebabkan oleh jamur Chlamydia trachomatis. Itu jamurnya itu menyebabkan di alat kelaminnya wanita itu terjadi cairan kental yang berwarna putih. Itu namanya keputihan. Nah, upayanya apa biar tidak timbul jamur? Upayanya yaitu kita bisa menjaga kelembapan dari alat kelamin itu. Menjaga kelembapannya, mungkin kalau habis buang air kecil itu harus dikeringkan pakai tisu atau bagaimana, atau memakai celana dalam yang menyerap keringat. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kelembapan dari alat kelaminnya sehingga tidak timbul jamur yang menyebabkan keputihan. Itu yang pertama, keputihan untuk wanita. Kemudian yang kedua itu gonor. Gonor itu apa? Gonor itu istilahnya adalah kencing nanah. Jadi dari uretranya, dari alat lubang kelaminnya itu ada cairan nanah yang keluar dari situ. Itu diderita oleh wanita dan laki-laki. Tapi ini yang pertama dulu itu laki-lakinya. Wanita itu biasanya kalau ketularan dari laki-laki yang menderita gonor seperti itu. Jadi penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing. Yang kemarin namanya apa? Saluran kencing namanya uretra, uretra. Saat buang air kecil maupun tidak buang air kecil itu nanti dari lubang uretranya itu ada nanah kecilnya. Nah, nanti kalian bisa browsing lewat internet bagaimana gambar orang yang menderita penyakit gonor. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonor, yaitu nanti ini bisa menular dari laki-laki ke perempuan maupun dari perempuan ke laki-laki kalau berganti-ganti pasangan, sedangkan yang salah satunya itu menderita penyakit gonor tersebut. Ini bisa dicegah kalau kita pola hidup sehat dan tidak berganti-ganti dengan pasangan yang lain. Kemudian yang ketiga tentang penyakit pada sistem reproduksi pada manusia, itu yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Ini juga bisa menyerang pada laki-laki dan perempuan. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin rektum. Rektum itu apa? Rektum itu dubur. Kemudian lidah dan bibir, yaitu timbul bintik-bintik seperti merah seperti itu. Nanti kalian bisa browsing lewat internet ya, bagaimana orang yang bisa yang kena penyakit sifilis atau raja singa ini. Ini disebabkan oleh infeksi atau bakteri juga. Yaitu bakteri apa? Bakteri Treponema pallidum. Ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa. Ini juga bisa bisa menular dari laki-laki perempuan atau sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Untuk itu dihindari untuk berganti-ganti pasangan untuk mencegah tertularnya penyakit ini. Kemudian yang keempat yaitu penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus yang menyerang kekebalan tubuh dari penderitanya. Itu jadi penyakit ini yang diserang adalah immunity atau kekebalan dari manusia itu yang disebut dengan HIV gitu ya, human immunodeficiency, dan virus itu adalah penyakit HIV yang menyebabkan AIDS. Sampai sekarang belum ada obatnya, untuk itu monggo ini dijaga bagaimana caranya kita biar tidak kena penyakit ini.
Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya kita membiasakan pola hidup sehat, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, kemudian tidak kontak seksual dengan penderita penyakit AIDS dan sebagainya. Penyakit ini yang diserang adalah ada kekebalan tubuh, jadi bukan ada penyakit yang ada dalamnya itu enggak, tapi kekebalan tubuhnya diserang. Akibatnya orang tersebut menjadi kurus. Kemudian kalau ada penyakit yang menyerang dirinya, maka tubuhnya itu tidak bisa membentengi dirinya itu. Kemudian menimbulkan nanti bisa meninggal dunia. Seperti itu penyakit AIDS. Kemudian yang kelima, nanti ada 6 penyakitnya. Yang kelima nih. Yang kelima itu namanya herpes genitalis. Itu bisa menyerang baik wanita maupun laki-laki. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit atau perih. Ini timbul bintik-bintik merah seperti itu yang berisi cairan. Cairan ini timbul di alat kelamin. Jadi awalnya timbul bintil-bintil, kemudian nanti pecah seperti itu. Ini adalah herpes genitalis, baik laki-laki maupun perempuan. Penyebabnya apa, Pak Joko? Penyebabnya adalah virus. Virusnya adalah herpes simplex, seperti itu. Kemudian pencegahannya sudah pernah tentu, kita menghindari kontak seksual dengan penderitanya. Ini adalah cara pencegahan untuk penyakit herpes genitalis. Yang terakhir untuk penyakit sistem reproduksi pada manusia yaitu epididymitis. Penyakit ini khusus untuk laki-laki karena ini yang mempunyai epidimis itu kan laki-laki. Namanya penyakitnya epididymitis. Kalau kemarin organnya namanya epididymis, yaitu apa? Penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis, peradangan pada testisnya, karena epididymis itu berada di testis berada di testis, yaitu kemarin tempat pematangan sel sperma. Untuk epididymis itu disebabkan oleh iritasi zat kimia, kemudian komplikasi prostatektomi, kemudian ada bakteri coliform. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya sama, kita tidak menghindari, yaitu gonta-ganti pasangan. Itulah dari 6 yang berenam ini. Ada 6 penyakit pada sistem reproduksi manusia. Silakan dari 1 sampai 6 ini nanti dihafalkan, kemudian apa penyebabnya, virus apa penyebabnya, ada bahasa-bahasa asing, ada nama-nama virus, monggo nanti dihafalkan, nanti bisa kalau ulangan biar bisa menjawabnya. Kemudian untuk yang terakhir kita bahas yaitu tentang upaya pencegahan. Upaya pencegahan penyakit reproduksi itu ada 6 juga. Bagaimana cara upaya kita untuk mencegah penyakit reproduksi itu biar kita tidak tertular seperti itu, atau biar kita tidak mengalami penyakit reproduksi tersebut. Yang pertama sudah barang tentu tadi sudah disinggung-singgung untuk tidak bergonta-ganti pasangan ketika kita sudah menikah. Kemudian yang kedua, kita menggunakan celana yang berbahan yang dapat menyerap keringat atau celana yang berbahan katun dan tidak ketat. Tujuannya apa? Tujuannya biar alat reproduksi kita itu tidak lembab sehingga tidak tumbuh jamur seperti itu. Nanti kalau tumbuh jamur itu bisa menyebabkan penyakit, karena jamur itu pada prinsipnya suka terhadap atau bisa tumbuh baik pada tempat-tempat yang lembab. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua yaitu sudah saya katakan tadi, yaitu membilas organ reproduksi setelah buang air kecil.
serta mengeringkannya. Jadi setelah buang air kecil, itu seyogyanya untuk membilas alat reproduksi kita seperti itu, dan mengeringkan juga pakai tisu. Sehingga ini anjuran untuk dilarang untuk membuang air kecil sembarangan, karena kita harus membilasnya dengan bersih seperti itu. Karena kalau kita membuang air kecil sembarangan, sudah belum tentu tidak ada air yang tersedia seperti itu, nggih. Itu monggo dibiasakan untuk buang air kecil pada tempatnya, kemudian membilas organ reproduksi itu dengan bersih, kemudian mengeringkannya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bagaimana caranya? Yang ketiga itu dengan cara mengganti celana dalam 2 atau 3 kali sehari. Jadi paling sedikit itu 2 kali. Paling ya kalau bisa 3 kali sehari seperti itu, untuk mengganti celana dalam kita. Agar apa? Ya agar tidak timbul penyakit kemudian, karena kan selama sehari kita beraktivitas akan menimbulkan keringat seperti itu. Sehingga kita perlu mengganti celana dalam itu 2 sampai 3 kali sehari seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana cara upaya pencegahan penyakit reproduksi? Yaitu yang keempat, yaitu mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi. Ini bagi perempuan, yaitu untuk mengganti pembalut ketika sedang menstruasi. Paling tidak 2 sampai 3 jam sekali, nggih. Ini kalau saat menstruasi yang lagi baru-baru seperti itu, guys. Jadi harus sering-sering mengganti pembalut. Kemudian yang kelima yaitu menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Karena apa? Karena penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan iritasi, karena mungkin pH-nya nggak cocok atau yang lainnya. Untuk boleh menggunakan sabun pembersih tapi tidak secara terus-menerus seperti itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu kita sesering mungkin berolahraga, kemudian juga mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran agar kesehatan kita terjaga. Sehingga jika kesehatan tubuh kita terjaga, maka kesehatan alat reproduksi kita juga terjaga. Ini adalah upaya-upaya dalam rangka pencegahan penyakit reproduksi agar kita tidak menderitanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pada hari ini, pertemuan pada hari ini. Monggo nanti dibaca-baca lagi modul yang telah saya berikan dalam bentuk PDF, yang selalu saya berikan dalam bentuk PDF. Kemudian untuk videonya ini adalah sebagai pelengkap. Mungkin ada hal-hal yang belum ada di file PDF, saya terangkan di video ini. Untuk itu dibuka semuanya, videonya dibuka, juga file PDF-nya dibuka, kemudian dipelajari, dibulan baleni biar semakin meresap ke otak kita, semakin memahami, juga semakin hafal. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk hari ini kita akhiri bersama, kemudian silahkan belajar yang giat, biarpun kita tidak tatap muka, namun demikian karena materi-materi ini diberikan secara online, silakan kalian semuanya aktif dalam mempelajarinya secara mandiri. Kita tutup bersama pertemuan pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.